Kenapa dia bisa menorehkan sebuah buku sementara saya tidak bisa? Langkah yang saya lakukan waktu itu adalah kembali lagi di channel Guru Awal. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan liku-liku sebagai penulis ya, untuk part kedua. Jadi menjadi seorang penulis memang penuh dengan tantangan. Yang pertama, apakah tulisan kita berkualitas dan sesuai dengan penerbit atau tidak? Karena biasanya sebuah penerbit akan menerima naskah kita dengan beberapa syarat. Yang pertama, sesuai dengan tema atau hal-hal yang menjadi spesifikasi dari penerbit itu. Jadi ketika tulisan kita linear sama dengan yang diinginkan oleh penerbit, maka boleh jadi tulisan kita akan diterima. Kemudian yang kedua, sebagai penerbit tentu melihat yang namanya sisi komersialnya. Jadi apakah ketika naskah kita diterima, naskah Anda diterima, bisa booming di pasaran? Karena kapan tidak booming di pasaran, berarti penerbit akan rugi. Jadi di sini betul-betul penerbit biasanya melakukan riset pasar terkait dengan buku-buku yang masuk atau buku-buku yang layak untuk diterbitkan. Tentu saja ketika kita ingin menembus penerbit besar, itu perjuangannya serba ekstra. Karena biasanya penerbit besar itu butuh beberapa waktu untuk mereview naskah yang kita tulis. Jadi biasanya durasinya bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun belum ada respon dari penerbit. Sesuai dengan pengalaman saya selama ini, ketika mengajukan buku, di awal-awal saya menulis itu menulis di penerbit indie, menerbitkan beberapa buku dengan guru-guru yang ada di guru-guru yang ada di Kabupaten Baru, guru-guru yang ada di Kabupaten Baru saat itu. Saya menulis antologi puisi. Itu menjadi buku pertama saya. Tetapi ketika buku itu terbit, saya tidak pernah berhenti untuk terus menambah karya saya. Maka kemudian setelah saya selesai jenjang S2, saya menerbitkan buku kedua. Buku kedua ini masih ada kaitannya terkait dengan puisi. Strategi menulis kreatif puisi. Ini terbit di 2011 ya, 2011 terbit secara indie, penerbit indie. Dan saat itu disinilah saya belajar bagaimana sebenarnya menjadi seorang penulis. Karena saat itu terus terang saja kita masih buta terkait dengan dunia kepenulisan. Kenapa itu terjadi? Pertama, tidak ada mentor. Saya tidak mempunyai pembimbing, hanya berasumsi saja mungkin seperti ini layaknya sebuah tulisan. Dan saya pun menulis apa yang saya pahami dan tuangkan menjadi sebuah buku. Setelah buku ini terbit, kalau tidak salah waktu itu 30 eksemplar ya, saya cetak. Kemudian saya mengedarkan buku ini di Makassar, mengantarkan ke beberapa toko buku untuk memasarkan buku yang sudah saya tulis. Respon mereka beragam, ada yang menolak, ada juga yang menerima. Yang menolak itu ya membuat saya merasa terpukul, dalam artian tanda kutip ya, untuk memotivasi saya. Boleh jadi apa yang saya tulis itu belum maksimal. Nah, olehnya itu pada saat berada di toko buku itu, kemudian buku saya ditolak oleh penerbit, satu komitmen saya di dalam hati saat itu bahwa kelak buku saya akan terbit di Gramedia. Itu menjadi titik balik bagi saya untuk kembali berkarya. Ketika buku saya ditolak oleh penerbit, saya tidak serta-merta sakit hati, tetapi yang saya lakukan adalah terus mengembangkan potensi menulis yang saya miliki.
saya pun melakukan mengikuti kegiatan workshop ke beberapa wilayah, utamanya di Jakarta, bersama Mas Ipo Santosa, kemudian Ahmad Puadi, dan beberapa penulis nasional lainnya. Jadi di sini kemudian saat itu saya betul-betul belajar dari mereka bagaimana menjadi penulis yang baik, penulis yang bisa bestseller, penulis yang bisa menembus karyanya ke penerbit tingkat nasional atau diterbitkan di Gramedia, itu minimal. Dari sana kemudian kembali saya berkarya, saya menulis buku ketiga. Judulnya itu adalah 5 Langkah Dahsyat Melejitkan Potensi Diri. Di item ini, di buku ini saya membahas bagaimana saya bisa mengembangkan diri. Karena jelas teman-teman di sekolah waktu itu mengatakan, buat apa lagi kita mengembangkan diri? Kita kan sudah jadi guru. Tetapi bagi saya, untuk berbagi untuk sebuah ilmu, untuk sebuah pengembangan diri adalah sebuah kemestian yang mesti kita lakukan. Maka di kesempatan itu saya rela mengambil uang pribadi lebih dalam untuk mengembangkan diri saya, mengikuti kelas-kelas menulis secara nasional. Alhamdulillah, impact-nya dari belajar pada mereka, itu impact-nya sangat luar biasa yang saya dapatkan. Saya bisa dapatkan ilmu tentang menulis, saya juga dapatkan bagaimana bisa mengembangkan diri kita, mengkaji potensi-potensi diri kita, utamanya potensi yang betul-betul kita yakini bisa mendapatkan finansial di dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah kritikan orang lain terhadap karya yang kita buat. Itu adalah energi positif yang bisa kita kelola untuk memacu diri kita. Jangan mungkin awalnya kita berpikir itu pahit ya. Itu pahit, tetapi yakinlah setelah kepahitan itu akan muncul kemanisan yang luar biasa. Demikian sharing saya pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.